Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak semuanya? Semoga tetap sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Oke, melalui video kita kali ini kita akan membahas tentang adaptasi hewan. Tapi di part yang pertama ini kita fokus untuk membahas tentang bagian morfologinya saja, yaitu bentuk tubuh dan alat tubuh. Kita simak penjelasannya berikut ini. Yang pertama, morfologi bentuk paruh. Nah, paruh ini hanya ada di apes ya kak ya, baik atau burung yang kita kenal. Bentuk paruhnya itu berbeda-beda disebabkan karena mereka beradaptasi dengan jenis makanannya. Contohnya adalah burung elang. Burung elang memiliki paruh yang sangat tajam dan kuat dan bentuknya itu menukik ke bawah seperti itu. Fungsinya adalah untuk mencabik-cabik daging mangsanya. Kemudian ada burung pipit. Burung pipit dan burung ayam memiliki bentuk paruh yang rada sama ya kak ya, karena mereka makanannya adalah berupa biji-bijian atau makanan yang lunak ya. Burung pipit juga memakan buah seperti buah pisang, buah yang lunak-lunak. Kemudian ada burung pelatuk. Burung pelatuk memiliki paruh yang runcing di ujung tetapi padat dari tengah ke pangkal paruhnya karena dia memakan serangga. Tetapi sebelum memakan serangga dia harus melubangi pohonnya tersebut. Jadi setelah melubangi pohonnya baru dia bisa mendapatkan serangganya. Kemudian yang selanjutnya adalah paruh bebek. Nah, paruh bebek ini paling unik ya. Kenapa? Karena bentuknya itu pipih di ujung. Nah, kenapa bentuknya pipih? Karena mereka mencari makannya di tempat yang berair atau becek atau juga di lumpur ya. Itu salah satu fungsi dari paruh yang pipih, itu bisa memilah-milah air dan makanannya. Jadi yang bisa masuk ke dalam mulutnya adalah makanannya, bukan air. Kemudian ada burung kolibri. Burung kolibri ini memiliki paruh yang sangat runcing dan kecil seperti jarum. Fungsinya adalah untuk menghisap madu. Ukurannya yang sangat kecil itu membuat burung kolibri bisa menghisap madu tanpa merusak bunga. Nah, itu adalah kelebihan dari burung kolibri. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir adalah burung pelikan atau burung pemakan ikan. Dia memiliki kantung di paruhnya. Ini adalah burung yang sangat unik. Kenapa? Karena dia memakan ikan, dia menangkap ikan di laut. Sebelum dia makan, ikannya tersebut ditaruh dulu di paruhnya, ya. Di paruhnya yang paling bawah itu adalah tempat untuk menyimpan ikannya. Ketika dia sudah hinggap di daratan atau di bebatuan, baru dia menelan makanan tersebut. Begitulah bentuk paruh. Next. Selanjutnya ada morfologi bentuk kaki ya. Bentuk tadi paruhnya, sekarang kakinya. Bentuk kakinya itu mereka bermacam-macam, disesuaikan dengan fungsi tempat mereka masing-masing ya. Contohnya yang pertama, gambar pertama adalah bentuk kaki burung untuk pejalan kaki. Berarti burung ini dia lebih sehari-harinya berada di darat seperti ayam, terus burung unta ya. Ciri-cirinya adalah memiliki 3 jari menghadap ke depan dan 1 jari menghadap belakang. Tidak tumbuh sempurna karena mereka kakinya tidak untuk mencengkram ya, tetapi untuk berjalan. Contohnya adalah ayam dan burung unta. Kemudian yang nomor 2, bentuk kaki burung sebagai perenang. Nah, ini udah pasti sudah tahu ya. Bentuk kaki ini yang dimiliki oleh itik atau angsa, atau bebek ya sebutnya. Jari kakinya itu berselaput, gunanya supaya bisa berenang di dalam air, di atas air maksudnya, di permukaan air. Kemudian yang ketiga adalah bentuk kaki pemangsa. Bentuk kaki pemangsa, jari kakinya pendek, kukunya melengkung tajam dan cakarnya kuat untuk mencengkram mangsanya sehingga mangsanya tidak jatuh ketika sekali cengkram. Contohnya adalah burung elang dan raja wali.
Kemudian yang keempat adalah bentuk kaki burung sebagai pemanjat. Nah, berarti burung ini sering banget di pohon ya, atau di ranting-ranting. Ciri-cirinya adalah jari terdiri atas 4 dengan 2 jari berada di depan dan 2 jari lainnya di belakang. Contohnya adalah burung pelatuk ya. Kemudian yang terakhir adalah bentuk kaki burung petengger. Nah, petengger ini berarti dia hinggap di pohon atau bisa juga hinggap di kabel-kabel listrik ya, yang biasa kita lihat. Ciri-cirinya adalah jari kaki panjang dan telapak kakinya datar untuk bertengger di ranting-ranting pohon. Contohnya adalah burung kutilang dan burung kenari. Itulah penjelasan dari bentuk kaki burung. Selanjutnya, berikutnya adalah morfologi bentuk mulut serangga. Oke, di sini sudah ada 5 bentuk mulut serangga. Yang pertama adalah tipe serangga pengunyah. Nah, tipe serangga pengunyah ini dia selain mengunyah dia juga bisa menggigit ya. Alat mulutnya dilengkapi dengan rahang atas dan rahang bawah yang sangat kuat untuk mengunyah daun-daunan. Contohnya adalah mulut belalang dan jangkrik. Kemudian yang di sebelahnya ada serangga penghisap dan penjilat. Alat mulutnya berbentuk mirip spons atau gabus yang berfungsi untuk menyerap bahan makanan. Contohnya adalah serangga yang memiliki mulut penjilat dan penghisap adalah lalat. Nah, jadi itu adalah bentuk mulut lalat ya. Kemudian yang di sebelahnya adalah serangga penghisap. Nah, serangga penghisap ini dia juga mengunyah juga ya. Pada tipe ini memiliki salah satu alat mulut yang menyerupai lidah yang panjang dan berguna untuk menghisap makanan berupa nektar dari bunga. Contohnya adalah lebah dan kumbang ya. Kemudian di sebelahnya ada tipe serangga penghisap penusuk. Ya. Alat mulutnya berbentuk agak runcing, bentuknya runcing, tajam dan panjang ya, sehingga dia bisa menusuk bagian di tempat makannya, dia menusuk dan menghisap. Contohnya adalah nyamuk. Nyamuk menggunakan mulutnya untuk menusuk kulit manusia, kemudian menghisap darah. Jadi, selain mulutnya berfungsi sebagai penusuk, juga berfungsi sebagai penghisap. Yang terakhir ada tipe serangga penghisap dan penusuk. Nah, pada tipe ini terdapat alat mulut seperti belalai yang dapat digulung dan juga dijulurkan. Contoh serangga yang memiliki mulut penghisap dan penusuk ini adalah kupu-kupu. Kupu-kupu menggunakan mulut penghisap untuk menghisap madu dari bunga. Nah, seperti itu morfologi bentuk mulut serangga. Yuk kita simak yang berikutnya. Berikutnya adalah morfologi yang lain yang spesial yang terdapat pada beberapa hewan, yaitu punuk panah unta. Unta hidup di daerah padang pasir yang kering dan gersang. Oleh karena itu, bentuk tubuhnya disesuaikan dengan keadaan lingkungan padang pasir. Nah, fungsi dari punuk unta itu adalah sebagai tempat cadangan air. Jadi ketika untanya sedang kehausan, dia akan mengambil air yang berada di punuknya. Kemudian yang sebelahnya adalah bentuk telinga kelinci. Di situ kelincinya jenis kelinci gurun ya, di mana kelinci gurun mempunyai telinga yang besar untuk mendinginkan tubuhnya. Pada saat darah kelinci tersebut mengalir melewati telinga, maka darah akan melepaskan panas ke sekelilingnya. Kemudian yang di bawahnya adalah ada terenggiling ya. Itu ada gambar moncongnya terenggiling. Ujung mulutnya kecil, tidak bergigi dengan lubang berbentuk celah kecil untuk menghisap semut, rayap, dan serangga lainnya yang merayap dari sarangnya. Hewan ini juga mempunyai lidah panjang dan bergetah yang dapat dijulurkan
jauh keluar mulut untuk menangkap serangannya. Tadi kita sudah mendengarkan penjelasan mengenai adaptasi hewan berupa morfologi. Nah, sekarang ada games buat kakak semuanya, yaitu buatlah mind map mengenai adaptasi hewan, baik morfologi, tingkah laku, dan fisiologi. Semuanya dibuat ya. Buatlah yang kreatif mungkin dan sebagus mungkin. Sampai di sini video pembelajaran kita. Tetap semangat, tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.